Tidak mudik ya? Termasuk yang mudik. Baik. Saya akan stay di Jakarta. Akan stay di Jakarta. Mbak Kania, kita akan bahas nanti editorial Media Indonesia waspadai lonjakan pemudik. Karena disebut ya tahun ini akan menjadi yang paling normal setelah 3 tahun. Betul. Tetapi sebelumnya kita akan bahas dulu, ada 3 headline Media Indonesia untuk hari ini Mbak Kania dan juga pemirsa. Yang pertama, FIFA menilai ada intervensi. Artinya sudah terjawab ya Mbak Kania alasan FIFA memutuskan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Iya, betul sekali. Karena sebelumnya dalam rilis pembatalan yang dikeluarkan oleh FIFA memang tidak menyebutkan secara detail begitu apa alasannya, hanya mengatakan karena situasi terkini begitu. Tapi kemudian ada penjelasan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyebutkan bahwa keputusan itu dijatuhkan karena menganggap dari FIFA-nya menganggap keberatan atas kehadiran tim nasional Israel di Indonesia itu sebagai sebuah intervensi, begitu dikatakan. Dan segala keberatan-keberatan yang disampaikan ini FIFA melihatnya sebagai sebuah intervensi dan banyak sekali FIFA menghukum ketika ada intervensi dari pemerintah. Itu pernyataan dari Pak Erick yang memberikan keterangan pers ini di Kompleks Istana Kepresidenan baru saja kemarin. Dan kemudian ia juga menjelaskan bahwa dalam host kontrak sebagai negara dan host city kontrak sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, salah satu poinnya ialah jaminan keamanan dari negara ataupun daerah lokasi tuan rumah. Nah, ini dan sebelumnya memang ada penolakan terhadap tim nasional Israel untuk ikut berlaga dalam ajang Piala Dunia U20 di Indonesia, dan penolakan itu antara lain disampaikan oleh, seperti yang kita ketahui bersama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster. Dikatakan ini bentuk intervensi serta dalam host kontrak sebagai negara dan host city kontrak kita menjamin keamanan salah satunya. Gitu. Itu adalah penjelasan lebih lengkapnya lagi yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tapi yang masih belum terjawab dan masih menjadi pertanyaan publik nih Mbak Kania, kok baru sekarang 2 gubernur ya, tadi Mbak Kania sebut, Gubernur Bali dan juga Jawa Tengah menolak timnas Israel. Padahal sudah tanda tangani host city agreement Mbak Kania sejak 2021 lalu. Betul. Terlepas dari polemik begitu ya, memang kemudian kita mendengar ada penjelasan dari kedua belah pihak. Ada lagi saya ingin mengutip, ini ada yang dikatakan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala yang mengaku heran. Mengatakan masih ada pemerintah daerah yang menolak kebijakan pemerintah pusat terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia U20. Kalau itu sudah menentukan, kalau pusat sudah menentukan kemudian dibantah, daerah tentu itu akan dinilai oleh masyarakat sebagai ketidakdisiplinan dari bawah, begitu yang disampaikan oleh Pak JK. Dan kemudian juga ada pengamat sepak bola, Kesit Budi Hando, yang juga menilai gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini sebagai bentuk tidak komitmennya Indonesia atas kepercayaan sebenarnya yang diberikan oleh FIFA gitu. Jadi seperti memperlihatkan bahwa pemimpin negara ini tidak bersatu, padahal sejak awal semua sudah membuat komitmen dalam bentuk tanda tangan kontrak. Ya, jadi pelajaran untuk kita semua ya, Mbak Kania, kalau sudah berkomitmen harus dipegang teguh ya komitmennya. Baik, itu adalah headline Media Indonesia yang pertama, Mbak Kania dan juga pemirsa. Berikutnya kita bahas yang kedua, pertemukan Mahfud MD dan Sri Mulyani di DPR RI. Ini ada silang pendapat, kemudian beda data ya Mbak Kania. Beda jadi data harus ketemu, yang walaupun harus duduk bersama ya. Iya, harus didudukan bersama, dan ini sebenarnya penilaian dari sejumlah pengamat ya. Lagi-lagi kita mengutip penilaian dari beberapa pengamat, seperti misalnya Direktur Eksekutif Center of Law and Economic Studies Celius gitu, Bima Yudhistira, menilai bahwa sengkarut ini perlu dijawab gitu. Bahkan bagaimana cara menjawabnya adalah mempertemukan kedua belah pihak yang disinyalir atau dinilai mempunyai data yang berbeda. Walaupun kemudian dari Wamenkyu, Suhasil Nazara mengatakan sebenarnya tidak ada perbedaan data antara Mahfud dan juga Sri Mulyani gitu. Dikatakan bahwa ini cara mengklasifikasikannya saja bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Jadi kalau dari pihak Kemenkyu mengatakan kita konsisten, bisa kita tunjukkan klasifikasinya, tidak ada kita tutup-tutupi di sini. Gitu. Tapi dari sejumlah pengamat mengatakan bahwa ya kalau begitu lebih baik didudukan. Gitu juga ada beberapa anggota DPR ya mengomentari soal ini. Betul, soal Wamenkyu ini juga akhirnya diposting oleh Mahfud MD, saya baca Mbak Kania, akhirnya clear kan, Wamenkyu mengakui tidak ada perbedaan data antar Kementerian Keuangan dan Menko Polhukam. PPATK tentang dugaan pencucian uang. Uang agregat adalah 349 triliun dengan 300 surat. Bedanya hanya cara memilah data. Itu yang saya bilang di DPR, sekarang tinggal penegakan hukumnya. Ini artinya cara memilah data jadi masalah ya Mbak Kania. Artinya di antara dua lembaga internal
di pemerintahan dan sekarang disampaikan Mahfud MD yang penting adalah penegakan hukumnya Mbak Kania. Iya, penegakan hukumnya walaupun kemudian dari anggota DPR mengatakan ada sejumlah cara begitu ya. Dari seorang pengamat mengatakan bahwa ada hak angket atau pansus yang bisa digunakan paling tidak begitu ya untuk melakukan pemanggilan di mana Menko Polhukam, Menkyu dan juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi atau PPATK didudukkan bersama untuk menjawab perbedaan data, ya penilaian perbedaan data tersebut untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Tapi yang paling penting jangan dibiarkan berlarut-larut dan segera dituntaskan. Iya, jangan dibiarkan berlarut-larut, segera dituntaskan. Itu adalah headline yang kedua. Yang berikutnya kita bahas dari mancanegara Mbak Kania. Dakwaan untuk Trump bisa ubah konstelasi Pilpres. Ini Trump menjadi Presiden Amerika Serikat pertama ya Mbak Kania yang atau terlibat didakwa dalam kasus hukum. Dan kasusnya mengundang perhatian juga nih. Mengundang perhatian. Ini kasusnya sebenarnya sudah lama sekali ya, berawal dari tahun 2006, kemudian terjadi di 2016, kemudian di 2018 Kejaksaan Manhattan membuka penyelidikan. Jadi penyelidikannya itu dibuka dari tahun 2018, kemudian baru ada keputusan untuk mendakwa Trump dengan 30 dakwaan terkait penipuan dan uang tutup mulut di tahun 2023. Jadi bisa Anda bayangkan, dan ini bukan satu-satunya kasus sebenarnya yang dihadapi oleh Trump, ada 3 tuduhan lainnya dan ini adalah kasus pertama yang akan dibawa ke ranah hukum dan akan dimulai pada proses pengadilannya akan dimulai pada 4 April 2023. Dan ini yang kemudian juga dikatakan akan mengubah konstelasi Pilpres 2024 walaupun respon dari Trump mengatakan bahwa ia akan tetap menjalani kampanye begitu ya di tengah dakwaan hukum yang sedang dihadapinya begitu ya. Ini menarik sebenarnya ya kalau melihat dari kasusnya sendiri begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan juga di situ ya Eva bahwa ini kan sebenarnya kasus pembayaran uang suap sebesar uang tutup mulut sebesar 130.000 US dollar atau sekitar 1,9 miliar kepada Daniels, Stormy Daniels yang juga adalah bintang film dewasa gitu nih, terkait dengan pertemuan antara dirinya dengan Trump dan kemudian dilakukan dilakukan pembayaran uang tutup mulut di tahun 2016 pada saat kampanye Pilpres Amerika pada saat itu dilakukan gitu, dan akhirnya kemudian baru dibuktikan atau paling tidak tuduhannya atau dakwaannya itu selesai di tahun 2023 ini untuk dibawa ke ranah hukum. Jadi bisa Anda bayangkan, dan kemudian memang dari pihak Trump mengatakan bahwa jangan-jangan nih dari Partai Demokrat juga terlibat begitu ya di balik dakwaan tersebut. Ada politik di balik itu? Ada politisasi kasus ini yang pasti memang Amerika Serikat sendiri juga akan mengadakan Pilpres gitu di tahun 2024 nanti. Jadi menarik untuk melihat bagaimana perkembangan dari kasus ini. Iya, menarik untuk kita lihat bersama kasus hukumnya dan juga soal Pilpres Amerika Serikat ya. Mbak Kania, itu adalah headline Media Indonesia. Untuk hari ini kita sudah bahas 3 headline. Kita akan kembali lagi sedikit membahas editorial Media Indonesia hari ini, waspadai lonjakan pemudik. Kenapa Mbak Kania tahun ini disebut yang paling normal setelah 3 tahun Mbak Kania? Yang paling normal, ya mari kita bicara persiapan mudik ya Eva ya, karena mudik ini seperti yang kita ketahui ini adalah banyak sekali sebenarnya makna di balik mudik gitu ya. Ini adalah ritual kultural bermakna spiritual yang setiap tahun menjelang hari raya itu kita lakukan, masyarakat lakukan. Dan jika dikaitkan dengan makna spiritualnya nih ya, mudik ini adalah upaya manusia untuk kembali ke asal usulnya begitu ya, bertemu dengan orang tua, sanak keluarga, kerabat di kampung halaman, jadi kembali ke fitrah. Jadi berkaitan erat gitu dengan makna Idul Fitri sebenarnya gitu. Nah, tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada lagi batasan akibat situasi pandemi, menyebabkan tentunya antusiasme maksud saya masyarakat untuk pulang kampung itu tidak akan terbendung. Dan memang survei menunjukkan ada lonjakan hingga 14% jumlah pemudik tahun ini sebesar 123,8 juta orang akan tumpah ruah ke jalan, laut, dan udara selama 14 hari masa angkutan mudik. Jadi kalau dibayangkan ya 123 juta sekian itu kan sebenarnya hampir setengah loh dari jumlah penduduk Indonesia. Betul. Bisa Anda bayangkan. Jadi jika persiapan tidak matang, ritual tahunan ini yang kita ibaratkan sebagai sharing of happiness atau unloading of happiness ini, di mana kebahagiaan untuk bertemu dengan keluarga dan sanak keluarga, sanak kerabat di kampung halaman menuntut perjalanan mudik aman, nyaman, dan membahagiakan tentunya sampai dengan titik akhir tujuan. Iya, sharing of happiness artinya bukan hanya mewaspadai tetapi juga mengantisipasi ya, Mbak Kania. Berbagai langkah diantisipasi termasuk juga memajukan jadwal cuti. Apakah ini akan efektif untuk memecah kepadatan yang diprediksi tanggal 21 April penumpukan
jumlah pemudik, Mbak Kania. Iya, jadi kalau kembali lagi ke soal antisipasinya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa ini ada berbagai pihak sebenarnya begitu yang terlibat untuk memastikan keamanan dan kenyamanan. Jadi tidak hanya dari pihak pemerintah, tapi dari penyedia jasa transportasi, kemudian juga dari pemudiknya gitu bisa melakukan cara yang pasti perencanaan harus dilakukan dari sejak awal. Bahkan kemudian tadi disampaikan cuti bersama saja kemudian juga dimajukan gitu. Ini adalah sebagai salah satu antisipasi. Memang harus dibuktikan apakah akan efektif atau tidak, tapi paling tidak dari pemudik, dari 123,8 juta pemudik yang akan pulang kampung bisa pulang kampung lebih awal. Mudiknya itu bisa lebih awal dari yang sebelumnya tanggal 21, akhirnya dari tanggal 19 sudah diperbolehkan gitu karena ada cuti bersama ini. Jadi kita lihat yang pasti semua mempunyai peran masing-masing dan yang harus diupayakan adalah peran optimal di masing-masing bagian gitu ya untuk memastikan kebahagiaan untuk melakukan mudik ini terjamin sampai dengan tujuan. Iya, optimalisasi dari perencanaan, antisipasi sampai nanti pelaksanaan supaya semuanya betul-betul bisa sampai ke tujuannya karena hampir setengah penduduk Indonesia ini akan melakukan mudik. Dan caranya akan diulas nanti di editor ya. Kita akan bahas lebih lengkap. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia hari ini. Waspadai lonjakan pemudik. Waspadai lonjakan pemudik. Pada musim lebaran tahun ini, pihak kepolisian maupun Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memprediksi jumlah pemudik bakal meningkat signifikan. Hal ini lantaran tidak ada kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM seperti 3 tahun sebelumnya saat pandemi COVID-19. Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi atau Baketrans, Kemenhub, potensi pergerakan pemudik secara nasional pada musim lebaran tahun ini adalah 45,8% atau 123,8 juta orang, meningkat 14,2% dibanding tahun lalu. Menurut survei itu, potensi pergerakan asal perjalanan terbanyak akan terjadi di Pulau Jawa, yakni sebanyak 62,5% atau 77,3 juta orang. Mobilitas atau pergerakan warga secara massal ini tentu saja perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah seperti kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas yang ujungnya juga dapat berimbas pada gerak perekonomian. Untuk mengantisipasi hal ini, salah satu langkah yang telah diambil pemerintah adalah memajukan jadwal awal cuti bersama dari yang semula 21 April menjadi 19 April. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil cuti lebih awal sehingga menghindari penumpukan kendaraan pada arus mudik lebaran. Hal ini tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama atau SKB antara Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentu sudah menjadi kewajiban negara untuk memfasilitasi mobilitas warga, terutama dalam menyediakan infrastruktur penunjang yang memadai, seperti moda ataupun alat transportasi, baik darat, laut maupun udara. Begitupun dengan sarana jalan. Betul, saat ini pembangunan infrastruktur jalan tol baik di Jawa maupun luar Jawa semakin masif jika dibandingkan 1 dekade terakhir. Namun, semua fasilitas ini tidak akan berarti jika tidak disertai perawatan dan pemeliharaan yang memadai. Jalan bebas hambatan justru bisa menjadi sumber petaka jika kondisinya rusak atau tidak layak. Oleh karena itu, mulai dari sekarang pemeriksaan dan perbaikan sarana tersebut dapat dilakukan sehingga aman dan nyaman ketika dilewati para pemudik. Aspal yang mengelupas atau bergelombang serta lampu penerangan yang tidak memadai segera diperbaiki. Langkah kecil ini penting agar tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Dengan semakin tersambungnya ruas jalan tol, bukan berarti tidak akan terjadi kemacetan di saat musim mudik. Sejumlah titik yang menjadi pintu masuk maupun keluar kendaraan tentunya bisa menjadi sumber masalah jika tidak diantisipasi. Fasilitas pembayaran di gerbang tol yang umumnya kini dikelola mesin, misalnya, harus dipastikan berfungsi dengan baik sehingga tidak menimbulkan penumpukan kendaraan. Bantuan petugas di gerbang tol sepertinya diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal semacam ini, termasuk mungkin dari pihak kepolisian
yang mengatur pergerakan kendaraan maupun mengantisipasi dari kemungkinan tindak kejahatan. Intinya, segala potensi yang dapat menjadi simpul kemacetan mesti diwaspadai. Akan tetapi, meskipun puluhan personel diterjunkan dan beragam upaya dilakukan pemerintah, arus mudik tidak akan berjalan lancar tanpa kedisiplinan pelakunya. Oleh karena itu, para pemudik disarankan agar menghindari puncak arus mudik untuk menuju kampung halaman. Sebaiknya juga gunakan transportasi umum atau memanfaatkan program fasilitas mudik gratis yang disediakan oleh berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Kalaupun terpaksa menggunakan kendaraan pribadi, pastikan kelayakannya dan tidak ugal-ugalan atau saling serobot di jalan. Ingat, kedisiplinan pengguna jalan adalah salah satu penentu agar mudik bisa berlangsung tertib, aman, dan lancar. Sebagai ritus tahunan, pelaksanaan mudik sejatinya harus terus semakin baik. Sosialisasi maupun langkah antisipasi harus dilakukan sejak jauh-jauh hari. Pemerintah dari sekarang mungkin sudah mulai bisa memetakan dan menyosialisasikan titik-titik mana saja, termasuk di jalan tol yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Begitupun dengan sejumlah titik rest area, tempat istirahat, maupun stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang dapat digunakan, termasuk untuk kendaraan listrik. Begitu juga dengan info keberadaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Pihak pengelola kereta api, maskapai maupun pelabuhan juga mesti mengantisipasi sejak jauh-jauh hari hal ini. Pastikan semua armada siap, aman, dan layak digunakan. Jangan ada kecerobohan atau kelalaian sedikit pun yang dapat berakibat fatal. Mudik atau pulang kampung merupakan ritus tahunan yang dilakukan masyarakat negeri ini setiap menjelang hari raya. Kita tentu berharap ritus ini menjadi kegiatan yang menggembirakan, bisa berkumpul dan bersilaturahim bersama keluarga, kerabat, dan sanak saudara, bukan malah menghadirkan duka nestapa dan air mata. Pemirsa, sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Untuk membahas tema editorial hari ini, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian MTI Aditya Dwi Laksana. Selamat pagi Pak Aditya. Selamat pagi Mbak Eva, Mbak Skania. Iya, Pak Aditya, apa saja antisipasi yang harus disiapkan dari sekarang untuk menghadapi lonjakan pemudik tahun ini yang mayoritas akan menggunakan jalur jalan raya dan juga kereta api, Pak Adit? Iya Mbak, jadi intinya sebetulnya bagaimana angkutan lebaran ini bisa lebih memberikan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan selama perjalanan. Selama ini kita melihat simpul-simpul kepadatannya, itu terutamanya di jalan raya ya Mbak ya. Kenapa di jalan raya? Ya karena begitu besar kendaraan pribadi yang melintas di jalan raya ketika di angkutan mudik. Kemudian yang kedua adalah kepadatan di pelabuhan penyeberangan. Antriannya maupun pergerakan kapalnya itu karena memang di titik waktu tertentu tidak seimbang antara demand atau permintaannya dengan supply atau ketersediaan armada maupun infrastruktur pelabuhan. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengurai kepadatan yang terjadi di titik pemberangkatan di stasiun kereta api maupun di bandara, karena pasti akan terjadi kepadatan yang sangat tinggi. Terasa kalau tiga hal itu bisa diantisipasi, itu sudah sangat memperlancar dan meningkatkan keselamatan mudik. Cuman ini yang menjadi masalah selama ini ya Mbak Eva, Mbak Skania, adalah tingginya perjalanan mudik dengan menggunakan kendaraan pribadi. Nah, artinya itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan infrastruktur jalan itu kan sangat terbatas, sementara dilalui oleh volume kendaraan yang sangat tinggi di titik waktu tertentu.
Nah, sehingga menurut saya masalahnya adalah kita nggak bisa pakai pendekatan hanya jangka pendek seperti memajukan hari libur seperti itu ya. Tapi mari kita lihat apa akar masalahnya. Akar masalahnya terutama kenapa sih para pemudik itu lebih ingin menggunakan kendaraan pribadi. Pertama ya karena keterbatasan kapasitas angkutan umum. Itu sudah pasti, mau tiket pesawat, tiket kereta, bis pun juga ada keterbatasan. Selain itu, karena memang diutamakan jalan raya itu untuk kendaraan pribadi Mbak selama ini, nah itu bis-bis angkutan umum juga mengalami kesulitan pergerakan. Misalnya saya ambil contoh, ketika tol dilakukan one way, satu arah atau kontraflow lawan arah, maka bis yang sudah mengantar penumpang ke daerah tujuan itu sulit untuk lagi kembali ke Jakarta atau titik awal pemberangkatan, Mbak. Nah, itu juga salah satu hal yang jadi masalah. Selain itu, masih belum bagusnya transportasi publik di daerah. Kenapa sih pada naik motor, kenapa pada naik mobil? Karena mereka butuh beranjang sana ke sanak famili, Mbak, nanti di tempat tujuan. Nah, kalau angkutan umumnya di daerah tujuan mudik itu belum bagus, wah pemikirannya mending saya naik kendaraan pribadi saja. Nah, selain itu juga kapasitas angkutan mudik gratis, kemudian juga angkutan motor gratis, itu menurut saya masih perlu banyak penambahan kapasitas. Tujuannya apa, Mbak? Ya tujuannya supaya para pengguna kendaraan pribadi itu mau beralih ke angkutan umum. Mereka yang butuh bersepeda motor di tempat tujuan juga bisa diangkut motornya baik menggunakan kereta, menggunakan kapal laut maupun menggunakan truk misalnya. Kemudian masalah lain juga masih keterbatasan angkutan logistik menggunakan kapal laut maupun menggunakan kereta api, Mbak, sehingga angkutan logistik itu memenuhi jalan raya juga. Nah, itu kira-kira. Jadi soal kapasitas transportasi publik ini harus ditambah. Kemudian soal infrastruktur, Pak. Tadi poin pertama Anda sampaikan soal kecelakaan di jalan raya itu menjadi masalah yang pertama. Kemudian yang kedua soal pelabuhan penyeberangan yang tidak seimbang. Dan yang ketiga kepadatan di titik seperti bandara dan juga stasiun. Kita bahas dulu yang pertama kecelakaan di jalan raya. Bagaimana nih kesiapan infrastruktur saat ini jelang mudik? Ya, Mbak, ini masalahnya sebetulnya baik jalan tol maupun jalan non-tol itu juga punya keterbatasan dalam hal kualitas infrastruktur. Ya, jalan tol di Jawa ya mungkin relatif masih lebih baik ya, walaupun memang titik tertentu masih bergelombang. Tapi kalau jalan tol di Sumatera ya misalnya Bakauheni, Palembang misalnya, itu juga dalam kondisi jalan rayanya juga masih banyak lubang-lubang yang membahayakan pengguna jalan. Nah, itu juga berpengaruh nanti terhadap faktor keselamatan. Terus kemudian yang kedua jalan non-tol ya, Mbak ya, jalan-jalan alternatif itu kadang misalnya jalur lintas pantai selatan itu penerangannya masih perlu ditambah, rambu-rambu jalannya juga masih perlu ditambah misalnya. Terus kemudian terkait keselamatan perjalanan yang lain, tidak hanya jalan raya tapi juga kereta api adalah terkait dengan sekarang kan rawan bencana ya, Mbak ya, karena masih musim penghujan. Kemarin potensi bencana gempa bumi, pergerakan tanah longsor maupun banjir. Nah, itu juga berpengaruh ke keselamatan juga, Mbak. Jadi bagaimana nanti misalnya KAI maupun Dijen Perhubungan Perkereta Apian, Perhubungan Darat dan PUPR itu mengantisipasi titik-titik rawan bencana dan titik-titik rawan longsor, terutama di jembatan-jembatan. Karena kemarin kita lihat jembatan di ruas Bogor Sukabumi sempat terputus, nanti itu vital sekali untuk pemulihannya. Nah, itu yang menurut saya memang harus diantisipasi, Mbak. Baik. Pak Aditya, tanggal 21 April ini diprediksi menjadi puncak arus mudik. Nah, saran dari MTI baiknya masyarakat mudik tanggal berapa? Karena sebetulnya sudah ada pemajuan cuti, ini harapannya bisa memecah kepadatan, Pak Aditya. Iya, Mbak. Jadi sebetulnya yang diperlukan itu sebetulnya langkah yang lebih komprehensif dan sifatnya jangka panjang. Ini kan mudik lebaran itu sifatnya kan hajatan atau ritual atau tradisi yang sudah tahunan ya, Mbak ya, hajatan nasional skala besar. Jadi mestinya baik dari sisi ketersediaan transportasi publiknya juga harus dilengkapi, tapi juga dari sisi demand atau dari sisi pergerakannya juga harus diatur, Mbak, kan gitu. Sehingga kedepannya saya rasa dari sisi pergerakan pengaturan ini saya pikir bisa dibuat kerjasama antara Kementerian BUMN, Kementerian Tenaga Kerja, dan misalnya Kementerian
pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi itu misalnya bisa mengatur supaya arus mudik maupun arus balik dari ASN, pegawai BUMN dan juga kemudian karyawan swasta itu dibuat pada periode yang berbeda-beda, tapi memang tetap hari rayanya mereka semuanya ada di daerah tujuan mudik. Begitu juga waktu kembalinya. Dengan cara seperti itu kepadatan di jalanan itu lebih bisa terurai. Nah, yang kedua saya pikir sudah saatnya membuat peta jalan untuk penyelenggaraan sistem angkutan lebaran yang lebih baik dengan memasukkan unsur-unsur prediksi pergerakan, pertumbuhan sarana, penambahan sarana angkutan umum, pertambahan infrastruktur jalan misalnya, itu juga menurut saya harus diselaraskan juga. Kemudian yang paling penting ini Mbak adalah sistem informasi yang terpadu. Jadi diberikan sistem informasi yang terpadu kepada para pemudik sehingga kapanpun mereka mudik itu mereka sudah tersedia informasi yang terpadu mengenai ruas-ruas jalan mana yang mengalami kepadatan, rest area atau tempat peristirahatan mana yang mengalami kepadatan, kemudian pelabuhan penyeberangan mana yang mengalami kepadatan, sehingga mereka nanti bisa mengatur perjalanannya sesuai dengan informasi tersebut. Itu sih Mbak menurut saya yang pentingnya. Baik, pengaturan transportasi publik dan pergerakan pemudik, kemudian kesiapan infrastruktur dan sistem informasi yang terpadu. Terima kasih Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian MTI, Aditya Dwi Laksana sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Pak Aditya. Pemirsa, kita jeda dulu, editorial Media Indonesia akan kembali usai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Mbak Ania dan juga pemirsa saat ini sudah tersambung sejumlah penelpon. Langsung saja kita akan sapa. Yang pertama Pak Yunus Luat dari Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak Yunus Luat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan antisipasi arus mudik, pertama mohon izin kami sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara terkasih kami umat muslim di seluruh NKRI tercinta. Maka kurang lebih 3 minggu atau 2 minggu lebih ke depan menjelang hari raya, supaya ada kebersamaan. Secara khusus mohon izin dari Perhubungan dan Polri, tentunya kita semualah, karena sudah tidak ada PPKM COVID, maka sudah pasti akan melonjak jumlah persentasi arus mudik ini. Kurang lebih akan menjadi 45% atau 46% dari yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, oleh sebab itu kita dalam satu kebersamaan, saya mohon izin kami dari umat Kristen mendoakan supaya perjalanan saudara terkasih kita dari tempat mereka ingin kembali ke keluarga atau ke rumah, Tuhan akan melindungi perjalanan. Namun demikian, tetap bagaimanapun, petugas-petugas kami juga doakan supaya ikhlas hati, saya pikir memberikan pelayanan yang terbaik bagi saudara kita ini. Nah, khusus di Pulau Jawa ada banyak arus lalu lintas di sana. Dan kami di Kalimantan Utara
juga tentunya ada warga kami yang ingin uh, pulang kampung atau kemana lah dia. Nah, sarana jalur transportasi karena kami daerah baru, maka untuk kedepannya mohon supaya diperhatikan juga jalan-jalan nasional atau jalan provinsi yang ada, bantulah dari dana pusat kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Karena ini juga untuk rakyat kita, untuk Indonesia. Kita tidak pernah memilih untuk dilahirkan di tempat yang susah, tetapi inilah saatnya kita bersama untuk membangun. Kemudian terakhir, Baik. berharap supaya kebersamaan kita ini tetap kita jaga supaya Baik. selalu aman dan kondusif di NKRI tercipta. Jangan ada permasalahan. Kalau ada permasalahan Baik. yang muncul, kita sama-sama redam dan mari membangun daerah kita dengan baik, membangun Ya, NKRI terima ini kasih dengan Pak baik. Yunus Terima Luwat. kasih. Baik, berikutnya Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Kania, salam sehat selalu. Ya, pas pada lonjakan pemudik, ya. Jadi ini kita kan dalam 3 tahun ini Lebaran kedua ya. Yang kemarin agak bukan loss sangat. Ini tahun ini diloskan betul kita bebas pada ancaman pandemi dari PPKM gitu. Jadi diprediksi 123 juta pergeseran penduduk kita ya, yang untuk bersilaturahmi yang pulang kampung mudik namanya di Lebaran 144 Hijriah ini. Jadi begini, kalau kami kan di Kepulauan Riau ini kan modanya kan ada 2 aja, moda transportasinya untuk mencapai tujuan, udara dan laut. Tapi kalau saya perhatikan di Kepri ya, pemerintah daerah dengan kepolisiannya itu udah mulai sudah mulai bikin imbauan-imbauan ya, untuk karena kita kan mengacukan pada cuaca juga. Cuaca ekstrim ini kan masih berlaku ini di kami di Kepulauan Riau ini. Tapi alhamdulillah pemerintah ya tidak terkait perhubungan dan kepolisian udah mulai memasang spanduk-spanduk itu, himbauan. Ini yang saya apakan. Dan begitu juga nanti di tempat lainnya, kita kalau dapat jangan zero lah ya, jatuh korban di di mudik Lebaran ini. Dan lagi ini liburnya agak panjang ya, dari 19 sampai 24 itu agak panjang. Nggak usah terburu-buru sangat. Buru-buru tapi akhirnya tidak ketemu dengan keluarga di kampung ya kan sama aja. Tapi pemerintah upayanya udah sangat bagus saya tengok. Ya, sudah sangat bagus. Cuma jalan ada berapa yang tapi digenjot terus. Ya mudah-mudahan lancar lah Lebaran yang tahun ini. Karena kita bebas pada Covid itu aja. Makasih. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Berikutnya Pak Kodai dari Kebayoran, Jakarta Pusat. Selamat pagi Pak. Silakan Pak. Selamat pagi Mbak. Iya, kalau saran saya begini Mbak. Pertama, memang konektivitas dari semua teknologi ya Mbak ya. Jadi ini antara petugas di lapangan dengan para pemudik kalau bisa memang ada. Jadi kita tahu nih titik-titik yang kira-kira ini macetnya parah atau gimana gitu. Jadi ada bisa mengurai itu loh Mbak. Satu. Yang kedua, kesiapan dari aparat dinas perhubungan, masalah jalan, saran juga penerangan, juga tim medis juga kalau ada apa di jalan gitu kan. Nah, terus yang ketiga ini cuti bersama ini kan dimajuin Mbak, itu bagus Mbak. Cuman untuk Jakarta sendiri Mbak, itu libur anak sekolah itu agak telat Mbak ya. Jadi 1 hari menjelang takbiran itu dia baru libur Mbak. Ini kan mau nggak mau nanti bisa menambah padat lah Mbak. Kalau bisa kan sebelum takbir itu memang udah libur gitu anak sekolah ini. Buat dinas DKI Jakarta ini tolong diperhatikan lagi gitu. Karena pemerintah sendiri memajukan kan tujuannya supaya mereka tidak jalan di hari yang mendekati Lebaran gitu kan. Bareng-bareng nanti bisa padat lah gitu. Nah ini dinas pendidikan tolong diperhatikan lagi nih buat di Jakarta. Lalu juga ini ada aparat penegak hukum kalau ada PO yang pemilik angkutan umum terutama darat nih Mbak, Pulau Jawa. Seringkali kan kalau ada kecelakaan rem belum atau supirnya bermasalah, tolong supirnya itu benar-benar memang harus perhatikan dia memang sudah ahli gitu loh. Jangan yang cuma sekedar punya SIM dia jadi supir gitu. Atau
dan kendaraan juga benar-benar terawat gitu, dan sebelum berangkat dicek lagi supir dan kendaraannya Mbak. Jangan ada lagi alasan rem belum atau supirnya mengantuk kena narkoba atau segala macam. Ini selalu jadi alasan, dan kalau misalkan ada PO yang masih melanggar itu, tolong tindak tegas dan jangan diberikan izin lagi gitu loh Mbak untuk dia beroperasi lagi gitu Mbak, supaya ada kapok gitu, ada efek jerahnya gitu loh Mbak. Ya mudah-mudahan lancar semuanya, selamat pulang pergi, begitu aja Mbak. Terima kasih, selamat pagi Mbak. Amin, terima kasih Pak Kodai dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Baik, Mbak Kania, tadi kita sudah simak ya para penelpon, berharap mudik ini lancar, semuanya siap Mbak Kania, baik itu infrastruktur maupun dari pemudiknya, serta dari transportasi publik dan supirnya ya Mbak Kania, jangan sampai ada human error yang akhirnya menyebabkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal maunya adalah sharing happiness. Betul, betul sekali. Kalau kita melihat dari sejumlah penelpon, semuanya menyuarakan agar perjalanan mudik pada tahun ini berjalan dengan lancar, karena memang antisipasi lonjakan pemudik, karena di tahun ini saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Pak John Veto ya, sudah bebas dari ancaman PPKM ya, katanya seperti itu. Nah, itu agak lucu. Tapi intinya adalah memang antisipasi ini sebenarnya yang saya ingin sebutkan juga, ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yunus. Ini kan sebenarnya tidak hanya, karena ini libur panjang gitu, jadi tidak hanya umat muslim yang memang akan pulang kampung gitu, yang akan melakukan perjalanan mudik, tapi juga akan dimanfaatkan di luar itu untuk liburan gitu, sehingga mungkin saja lonjakan pemudik akan jauh lebih besar. Karena ini kan berdasarkan rencana mudik yang akan dilakukan oleh orang-orang yang memang akan melakukan perjalanan pulang kampung gitu. Yang liburan belum dihitung ya bahkan ya. Yang liburan belum dihitung, bisa jadi malah lebih besar lagi dari itu. Tapi dari sejumlah masukan yang disampaikan oleh penelpon, terlihat sekali bahwa ini adalah ritual tahunan masif begitu yang memang dilakukan setiap tahun begitu. Memang kemarin ada jeda sebanyak sekitar 3 tahun karena adanya pandemi, tapi sekarang ini akan dimulai lagi nih dengan lonjakan yang begitu masif. 123,8 juta pemudik akan tumpah ruah, dan banyak sekali catatannya begitu ya, kayak misalnya soal libur anak sekolah yang telat katanya, jadi sama aja bohong gitu ya, ketika kemudian cuti bersamanya itu dimajukan tapi libur anak sekolahnya tidak diperhatikan begitu. Ini kan juga akan bisa mempengaruhi gitu ya nantinya. Kemudian juga ada sejumlah masukan seperti misalnya itu bagaimana penyedia sarana transportasi itu juga memastikan kendaraannya baik, supirnya itu juga baik, dan kalau misalnya memang ada kasus-kasus sebelumnya di mana misalnya terbukti sang supir menggunakan narkoba dan lain sebagainya, agar dilakukan tindakan tegas, ada sanksi tegas. Walaupun memang di awal tadi kan Pak Aditya dari pengamat transportasi mengatakan bahwa kapasitas transportasi umum kita itu juga sangat terbatas sekali gitu. Ini yang menyebabkan kemudian angka pemudik yang menggunakan jalur darat dan menggunakan kendaraan pribadi, apakah itu roda 2 ataupun roda 4 itu membludak hampir 50%-nya begitu yang kemudian menggunakan kendaraan pribadi. Nah, ini yang kemudian harus dicari tahu penyebabnya. Kalau kemudian dikatakan misalnya soal mudik gratis, itu kan sebenarnya juga sebagai sarana untuk mengurai gitu kepadatan di jalur darat ini, kita lihat angkanya itu di puluhan ribu gitu. Sementara yang kita tahu ini paling tidak yang disediakan oleh pemerintah ya. Kita kan melihat sekarang tidak hanya pemerintah pusat, ada pemerintah daerah juga, perusahaan-perusahaan juga semua berlomba-lomba gitu untuk menyediakan mudik gratis. Tapi kalau dilihat dari angkanya kan masih jauh sekali gitu. Belum lagi juga ya kapasitas, lagi-lagi kapasitas dari transportasi umumnya itu juga terbatas gitu. Jadi memang ada banyak sekali gitu ya simpul-simpul yang memang harus diperhatikan. Kita belum bicara mengenai rest area gitu. Dari pengalaman yang lalu-lalu, rest area yang sedemikian banyak dan yang kemudian sebenarnya dimaksudkan untuk mengurai gitu kepadatan di jalan tol ya gitu, paling tidak ternyata malah menyebabkan kemacetan di jalan tol. Kemacetan tambahan ya. Betul. Nah, ini yang kemudian juga harus diantisipasi. Jadi ada banyak sekali gitu ya yang kemudian memperlihatkan betapa masifnya, di mana kemudian dibutuhkan kebersamaan tentunya gitu untuk bisa mengantisipasi berbagai masalah yang akan timbul gitu dalam perjalanan mudik ini. Belum lagi kita bicara soal tadi ya, soal faktor cuaca gitu. Misalnya titik-titik di mana akan mungkin ada rawan bencana dan lain sebagainya, itu juga perlu diantisipasi, terutama ini berkaitan dengan perjalanan kereta api gitu ya, jalur kereta api. Banyak sekali sebenarnya masukan. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa sudah begitu banyak, kita sudah pengalamannya sudah panjang nih. Betul, pengalaman sudah panjang karena ini seperti ritual setiap tahun ya Mbak Kania, dan tahun ini adalah ritual yang kembali normal lagi. Tetapi masalahnya ada kesan kok gitu-gitu aja kesiapannya. Jadi solusinya harus seperti apa supaya tidak gitu-gitu aja menghadapi lonjakan pemudik tahun ini, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, arus mudik di Kota Makassar lewat jalur laut di Pelabuhan Makassar diprediksi akan meningkat. Menyambut arus mudik 1444 Hijriah tahun 2023 oleh PT Pelindo 4 Makassar memprediksi jumlah pemudik lewat jalur laut di Pelabuhan Makassar akan meningkat 5% dari tahun sebelumnya. Jumlah rata-rata pemudik di tahun lalu melalui Pelabuhan Makassar mencapai 88.000 orang. Sementara tahun ini diprediksi akan meningkat 92.000 pemudik. Menyikapi hal ini, PT Pelindo 4 Makassar menyediakan belasan armada kapal PT Pelni dengan rute tujuan ke sejumlah provinsi di wilayah Indonesia Timur untuk mengangkut para pemudik. PT Pelindo 4 Makassar juga telah menyediakan armada kapal Roro sebagai kapal cadangan jika sewaktu-waktu terjadi kepadatan pemudik ke rute tujuan menggunakan jalur laut. Untuk memperlancar arus mudik Lebaran tahun ini, Polda Jawa Barat menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk antisipasi terjadinya kemacetan. Selain itu, pengecekan kesiapan sarana-prasarana penunjang mudik juga terus dilakukan. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan di sejumlah titik kepadatan untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang akan melewati jalur Pantura di Jawa Barat. Petugas kepolisian juga melakukan pengecekan kesiapan jalur mudik di sejumlah ruas jalan arteri. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana menyatakan selain telah melakukan pengecekan kesiapan jalur mudik, Polda Jawa Barat juga akan menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk antisipasi kemacetan, mulai dari kontraflow, one way, dan pengalihan arus. Diharapkan dengan adanya sistem rekayasa jalan yang telah disiapkan dan personel kepolisian yang disiagakan di berbagai titik, arus mudik tahun ini bisa lancar dan sukses seperti tahun-tahun sebelumnya. Jalur arteri kualitasnya karena kita akan pasti menggunakan pola one way atau kontraflow sehingga ada arus yang akan kita alihkan ke jalur arteri. Misalnya pada saat arus mudik gitu ya, berarti kita dari wilayah timur gitu ya, mungkin kalau terlalu padat di jalan tol kita akan menggunakan one way, akan kita alihkan ke jalur arteri. Tapi kalau memastikan jalur arteri apa kualitasnya bagus, penerangannya bagus, anggota di jalan juga ada, pos pam semua ada. Jalur arteri. Iya, Mbak Kania dan juga pemirsa, tadi kita sudah simak ya berbagai kesiapan langkah dilakukan, baik itu menyiapkan armada dan juga melakukan rekayasa lalu lintas untuk rekayasa di jalan. Nah, kalau kita lihat ada kesan ya Mbak Kania, kok kesiapannya gitu-gitu aja ya, nggak ada yang beda. Padahal ini kan ada perbedaan, lebih normal dibandingkan selama 3 tahun ini. Kemudian kita lihat lagi slogan mudik tahun ini aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Apakah untuk mencapai slogan ini dengan persiapan yang disebut atau kesannya gitu-gitu aja bisa tercapai slogan ini Mbak Kania? Ya mudah-mudahan ya, betul yang namanya slogan itu kan harusnya paling tidak itu menjadi motivasi begitu ya bagi semua pihak yang terlibat gitu dalam penyelenggaraan angkutan mudik untuk tahun ini bekerja dengan optimal, memberikan pelayanan terbaik gitu ya. Paling tidak kalau kita melihat persiapan dan sosialisasi sudah mulai dilakukan ya gitu ya. Sudah mulai dilakukan jauh-jauh hari karena kan semua orang berpikir juga kenapa kita bicara soal mudik padahal nih masih berapa 2 minggu lagi gitu ya. Tapi memang persiapan itu harus dilakukan jauh-jauh hari, termasuk juga kalau kita bicara soal jangan cuman persiapan ke depan, artinya kalau kita bicara untuk mudik-mudik berikutnya ya, kalau sekarang ini kan memang sudah dekat sekali gitu ya, perencanaan menuju mudik yang tahun ini kan sudah jauh dilakukan jauh-jauh hari. Tapi kalau kita bicara mengenai gambaran besarnya ke depannya itu memang harus ada peta jalan yang lebih komprehensif lagi gitu dibandingkan yang kita punya sekarang ini, termasuk juga soal kita kembali lagi ke soal sarana prasarana, infrastruktur, logistik, begitu juga dengan transportasi umumnya, begitu, karena itu menjadi pertanyaan besar memang. Walaupun memang kapasitas jalan raya gitu, jalan tol dan lain sebagainya itu kita sudah jauh bertambah dan ini yang perlu kita syukuri juga, gitu ya, Trans Jawa dan lain sebagainya gitu. Karena kan keberatannya itu memang akan berkisar di Pulau Jawa saja sebenarnya gitu, yang memang harus diantisipasi terutama ke daerah Jawa Barat begitu yang kita tahu gitu. Nah, Pulau Jawa 62,5% Mbak Kania atau 77,3 juta orang dari 123,8 juta. Jadi bisa Anda bayangkan begitu ya. Jadi yang memang harus diantisipasi adalah di seputar itu begitu. Nah, memang ke depannya misalnya pemanfaatan teknologi. Ada pertanyaan misalnya tadi kan Eva mengatakan baiknya itu kita pulang kampungnya kita mudiknya hari apa sih gitu kan. Kalau kita sudah tahu misalnya puncak arus mudik itu di tanggal berapa? 21 prediksinya ya. 21 gitu. Sementara misalnya cuti bersama sudah dimulai dari tanggal 19 gitu. Tapi tentunya kan kita mencari strategi sebagai pemudik, kamu pulang kampung nggak?
Insya Allah rencananya Mbak Kania. Rencananya seperti itu. Pasti kita udah pasang strategi kan, kayak misalnya untuk rute perjalanannya atau misalnya penggunaan angkutannya, apakah akan menggunakan angkutan umum atau kendaraan pribadi dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau memang ada informasi terpadu akan jauh lebih baik begitu, di mana kemudian dari pemudik itu bisa mengetahui lebih awal misalnya soal informasi ruas jalan yang padat, rest area yang padat, pelabuhan yang padat, sehingga mereka bisa memperkirakan atau melakukan estimasi sendiri. Jadi disinilah sebenarnya semua pihak itu saling berkaitan, tidak hanya soal penyelenggaranya tapi juga dari pihak pemudiknya gitu, untuk memastikan bahwa nanti perjalanan mudiknya juga aman, lancar, tertib dan juga sehat begitu ya. Sehat harus ya Mbak Kania. Nah, menarik tadi soal sistem teknologi. Masa iya sampai sekarang belum ada sistem teknologi seperti itu Mbak Kania, sistem teknologi yang terpadu. Terpadu sih ya. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting, harusnya ada dan harusnya direncanakan gitu ya ke depannya. Atau memang kita belum tahu ya, tapi paling tidak tuh memang harus ada informasi seperti itu yang bisa diandalkan gitu, dimana kemudian tidak hanya pemudik yang mengandalkan informasi dari situ, dari petugas dan lain sebagainya, semua instansi yang terkait juga memanfaatkan informasi atau teknologi untuk mengumpulkan informasi tersebut gitu, informasi terpadu tersebut gitu. Tadi kita sudah bahas semuanya Mbak Kania, tetapi Mbak Kania sempat singgung tadi terakhir adalah soal pemudik. Kedisiplinan pemudik ini tentu menjadi penting juga ya Mbak Kania. Betul. Kalau kita lihat ya, sebenarnya banyak sekali loh ini tips-tips yang dibagikan gitu ya kepada pemudik, misalnya perencanaan atau persiapan menuju mudik tuh apa saja sih yang perlu dilakukan gitu ya. Lagi-lagi misalnya yang pasti yang paling utama itu adalah menjaga kesehatan fisik, apalagi kalau menggunakan kendaraan pribadi begitu ya. Kemudian juga cek kondisi kendaraannya gitu, terus sudah menyiapkan biayanya pastinya, merencanakan rute perjalanannya, membawa bekal untuk perjalanan, memastikan keamanan tempat tinggal dan lain sebagainya. Begitu juga ketika berada dalam perjalanan gitu ya, tidak lagi ugal-ugalan saat berkendara gitu, apalagi kan sekarang juga cuti bersamanya lebih panjang gitu ya. Karena resiko kecelakaan lalu lintas gitu misalnya itu masih terus mengintai selama perjalanan mudik, dan pelanggaran kecepatan menjadi pemicu terbanyak kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Ini berdasarkan data, dan selain kecerobohan dan juga kondisi kendaraan gitu. Jadi ya pada intinya mari kita bersama-sama lah gitu memastikan angkutan mudik tahun ini berjalan aman dan nyaman, semuanya selamat sampai dengan tujuan dan bisa berbagi kebahagiaan merayakan hari raya kemenangan. Amin. Kita doakan semuanya lancar, mudiknya tahun ini lancar. Terima kasih juga tipsnya untuk saya yang akan mudik Mbak Kania. Baik, terima kasih Mbak Kania Sutisnawinata sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sama-sama Eva. Pemirsa, mudik atau pulang kampung merupakan ritual tahunan yang dilakukan masyarakat negeri ini setiap menjelang hari raya. Kita tentu berharap ritus ini menjadi kegiatan yang menggembirakan, bisa kumpul dan bersilaturahmi bersama dengan Metro TV,